make it, do it, makes us. Hai semuanya, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah memberikan pertanyaan di postingan aku di Instagram. Nah, hari ini aku mau jawab semua pertanyaan yang gokil banget dari kalian semuanya. Dan sebisanya aku juga bakalan jawab segokil mungkin. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Tonton ya apa balasan dari pertanyaan kalian dari aku. Nah, aku mulai aja. Pertanyaan yang pertama aku ambil dari @hadiaji. Ini teman aku, teman sekampus. Pertanyaannya yaitu, ini kocak banget sih. Kalau ke Ragunan itu enaknya makan dulu apa keliling dulu lihat binatang? Nah, menurut aku sih kalau ke Ragunan itu di sana kan agak membosankan ya, karena harus jalan-jalan dulu kemana gitu. Jadi enaknya sih beli makan dulu ya, perutnya kenyang dulu, abis itu jalan. Tapi enakan nyemil dulu, kalau nggak nyemil sambil jalan itu sombong amat. paling enak. Misalnya beli minuman, cappuccino cincau, atau minuman apa lagi yang lain, pop ice, atau jajanan lain, atau cilok kayak yang enak loh pokoknya, yang pedas, biar kita lihat binatangnya juga nggak haus atau nggak kelaparan. Pertanyaan kedua aku ambil dari pertanyaannya @nolkafein. Ini abang aku guys, abang aku dari Medan. Pertanyaannya yaitu, seandainya kamu dipanggil Tuhan malam ini, apakah kamu akan menyesal karena belum sempat menyampaikan hal pada seseorang? Lalu mengapa kamu masih menyimpannya? Aduh, mudah-mudahan jangan dipanggil dulu ya guys. Aduh, gue belum sempat ngapa-ngapain. Maksudnya belum sempat membahagiakan orang-orang yang udah berjuang buat aku gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan berandai-andai ya, pertanyaannya juga gokil ya, aku jawabnya gokil juga deh. Kalau seandainya dipanggil, apakah kamu belum menyesal? Ya pasti menyesal dong, karena kita belum sempat ngasih tahu ke dia apa sih yang seharusnya dia tahu dari kita. Ya bisa jadi soal perasaan, bisa ya. Terus mengapa kamu masih menyimpannya? Ya menurut aku belum seharusnya dia tahu, dan biarlah waktu yang menjawab. Aduh, ini Baca. guys, aku mau jawab pertanyaan ketiga dari kakak aku @sancatlalahi. Ini pertanyaannya, apakah kalau kita buat salah harus merasa bersalah terus? Menurut aku sih enggak ya, karena kesalahan udah jadi pengalaman di masa lalu lah. Gak mungkin dong di kedepan kita ada persoalan atau masalah yang lain gitu, kita selalu membuat kesalahan yang sama di masa lalu. Itu mustahil gitu, nggak mungkin. Jadi jangan merasa bersalah terus dong. Ya mungkin yang berlalu kita, kalau kita udah salah ya minta maaf. Di selanjutnya kalau misalnya ada lagi masalah atau persoalan, ya nggak selalu bersalah, asalkan kita belajar dari pengalaman yang udah berlalu, dari kesalahan yang udah berlalu jangan diulangi lagi. Gitu aja sih kak kalau menurut aku. Ayo kakak bikin salah sama aku, atau aku ada salah sama kakak? Kayaknya aku deh yang bersalah. Kalau ada, maafin aku kakak. Baca. Nah, pertanyaan keempat ini dari @guarnasiahaan. Ini teman aku juga, tempat tinggalnya di Depok ya guys. Ini kocak banget sih pertanyaannya. Nah, kita kan ada grup gitu, jadi ada yang anak Riau sama ada yang anak Medan. Nah, anak Medan ini dinamain Kadal Medan, dan anak Riau ini dinamain Biawak Riau. Nah, pertanyaannya dia, apakah anak setan itu seperti Biawak Riau atau Kadal Medan gitu ya? Ini sepertinya kocak banget ya. Ini untuk bahasa yang biasa di grup lah gitu. Kalau menurut aku ya, anak setan itu serem ya, jadi nggak mirip sama siapa-siapa. Ini kan sebutan Biawak Riau ini untuk orang, dan Kadal Medannya juga untuk orang. Jadi anak setan kan udah beda nih sama kita kan manusia, jangan disama-samain kayak setan. Jadi jelas-jelas berbeda. Jadi anak setan biar anak setan, anak manusia biar anak manusia. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari pertanyaannya Denny Siswandi. Ini teman aku juga. Pertanyaannya, kalau gue ada jeruk 5, lo minta 1, sisa berapa? Ya jelas sisa 1 dong, dan 1 untuk selamanya, 1 untuk setia, 1 untuk dia pokoknya yang jauh di sana, dan 1 untuk sisa cintamu. Udah bodo amat. Sombong amat.
Pertanyaan selanjutnya ini juga kocak dari kakak aku @happynovitasari12. Ini tempat tinggalnya di Cengkareng. Bukan. Pokoknya di Jakarta Barat ya. Nah, dia nanyanya siapa yang kamu suka dan alasannya kenapa. Untuk saat ini ada si inisial aja ya. Siapa ya? Udah jet segala macam gitu aja kak. Alasannya ya siapa orang kan ada alasan karena merasa nyaman ya, mungkin dari omongan, dari perlakuannya ke kita, merasa kita lebih istimewa gitu kan. Jadi alasannya yaitu karena nyaman aja. Nyaman ya, dianya nggak tahu ya kan, masih suka kak, belum sayangnya. Tapi lebih sakit lagi kalau udah sayang ditinggalin. Aduh. Ini dari teman aku juga, kakak aku Sri Atun dari Tangerang guys. Dia sih nggak ngasih pertanyaan, tapi dia kayak ngasih doa. Aduh kak, gue belum ulang tahun kali, tapi ya udahlah. Dia doanya nggak mau nanya, mau doain aja semoga sukses selalu ya. Ya kak, amin. Terima kasih doanya. Kakak juga semoga sukses selalu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Paulus Selai. Ini tulang aku guys. Mama aku kan baru selesai, jadi aku manggil dia tulang. Kalau kayak di secara umumnya aku manggil dia Om Paul. Nah, pertanyaan dia yaitu how to open sixth sense. Jadi, gimana caranya membuka indera keenam? Aduh, pertanyaannya susah banget anjir. Tapi terpaksa gue harus jawab. Cara membuka indera keenam itu gimana ya? Itu kan indera keenam itu dari feel kita gitu, perasaan kita, yaitu ada yang kan kita cuman dikasih sama Tuhan yaitu cuman 5 indera ya kalian udah tau lah. Nah, untuk indera keenamnya sih setahu aku aja ya, itu didapatnya dari feeling seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya indera keenam itu yaitu udah anugerah dari Tuhan. Yang penting itu digunakan untuk yang positif aja gitu. Jadi dia lebih ke feel aja, bisa merasakan sekitar gitu kan. Jadi banyak orang yang menganggapnya serem juga sih, karena apa ya, kita kayak ngerasa di sekeliling kita yang aneh-aneh. Kalau misalnya ada yang jahat atau bahasanya lah setan gitu, kita bisa tahu gitu kalau kita udah punya indera keenam gitu aja sih kalau menurut aku tulang. Pertanyaan selanjutnya dari Fristi Sipahutar. Ini tinggalnya di Medan guys. Jadi dia nanyanya kenapa masih menutup hati gitu, memilih untuk menutup hati. Gimana ya, kalau orang membuka hati terus ya selalu tersakiti gitu kan. Jadi menutup hati itu bukan untuk selamanya, maksud aku di sini. Jadi menutup hati itu untuk mencari lebih baik lah. Maksudnya kan setiap orang punya prinsip di hidupnya, ingin dapetin kekasih atau pasangannya kayak gimana. Jadi untuk saat ini ya menutup hati dalam arti tidak menerima cowok, bukan, tapi seleksi dulu bahasanya gitu guys. Nah, dia juga minta ceritakan diriku. Ya udah aku ceritain nih. Fristi itu orang Medan guys. Dia umurnya kayaknya masih 19 tahun, jadi masih bocah kecil, tapi dia udah sering tersakiti kata dia sih. Apa ya, ada yang ganjal di perasaan dia pokoknya. Dia orang Medan guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kocak banget kayaknya, dari Claudia Gayanis Nababan. Ini teman aku juga, kakak aku lebih tepatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa di dunia ini cuman ada Mama Lemon? Papa Lemonnya mana? Aduh, gimana ya, Mama Lemon, kalau menurut aku aja ya, gokil aja ya. Mama Lemon kan itu kan buat cuci piring kan ya. Nah, Mama Lemon lebih ke ikutnya ke Mama karena yang ngerjain di dapur kan, yang nyuci piring kan tugasnya Mama. Jadi nggak mungkin dong Papa Lemon kan kerjanya ya mencari duit lah kemana gitu, nggak ngerti gua. Jadi dia lebih dominan ke Mama karena Mama Lemon itu untuk nyuci piring dan di dapur kan. Jadi mungkin ya kayak gitulah, gitu aja. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari teman aku juga, dari Yuliani Sihombi. Pertanyaannya yaitu kenapa jomblo menyukai senja dan hujan? Ini aduh, kalau lucu banget sih pertanyaannya. Kalau jomblo kan
ya udah pasti sendiri lah ya kan. Dan kalau jomblo ini aku sendiri aja lah yang cerita ya, karena aku juga nggak ada pasangan. Nah, aku sendiri yang cerita kalau jomblo lebih suka senja dari pribadi aku sendiri. Karena senja itu kan hening kan ya, jadi hening dan apa gitu, kayak kesepian, jadi enak banget ngerasainnya kalau misalnya di pas sore-sore kita ngeliat senja itu kayak sepi aja, sepi dan enak dilihatnya, dan kita lagi halusinasinya ya kemana-mana gitu, enak aja suasananya. Kalau hujan ya udah terus terang aja ya, kenapa jomblo suka hujan, terutama untuk yang pacaran gitu. Jomblo suka banget kalau ngelihat di malam minggu jomblo suka banget ngedoain biar hujan. Kenapa? Biar yang pacaran nggak jadi keluar, nggak jadi ketemuan. Itu dah doa dari seorang jomblo. Jadi biar maksud si jomblo ini biar dia juga ngerasain, si yang pacaran ini ngerasain gimana sih rasanya sendiri di saat hujan, di saat malam mingguan nggak ada pasangan gitu. Jadi jomblo lebih senang banget kalau hujan, dari aku sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari teman aku juga, teman kampus, yaitu Rahmadania Putri. Ini pertanyaannya, bagaimana pandangan dan solusi yang cintanya beda agama, katanya itu. Nah, kalau ini sih agak susah juga ya, karena aku juga udah pernah ngalamin, nggak sampai pacaran sih, cuman PDKT-an doang, tapi susah juga karena setiap orang terarahkan kehidupannya, mempunyai pasangan itu untuk apa? Nggak mungkin pacaran sebatas pacarannya, ada tujuannya untuk jenjang yang lebih serius gitu kan. Jadi solusinya ya di awal ada kesepakatan aja gitu, dia mau nggak ngikut kita, atau kita mau nggak ngikut dia, jadi pengorbanan gitu. Susah juga sih karena di mana-mana agama ini selalu jadi masalah gitu. Jadi kalau menurut aku solusinya yaitu di awal kita harus ada kesepakatan. Kalau misalnya dia mau ngikut kita atau kita mau ngikut dia sesuai dengan kesepakatan kita, ya nggak apa-apa sih, lanjut aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ngalah gitu ya udah akhirin di awal aja, karena lama kelamaan ini bakalan berat banget untuk dijalaninnya. Jadi saran aku sih ya kayak gitu, menurut kesepakatan aja gitu. Sabar ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari kakak aku juga. Ini orang Dairi guys, paling cantik sedairi. Baru butar-butar, nama IG-nya @era_dwi10. Nah, pertanyaannya, siapa abang yang kau rahasiakan itu? Nah, dulu nih ceritanya nih, dulu aku pernah cerita sama kakak ini, aku punya kayak PDKT-an gitu, aku udah sempet cerita sama dia, dan aku bilangnya orang Dairi juga, kayak sekampung gitu, jadi dia penasaran. Jadi dimintain dia minta siapa namanya gitu kan, dan marganya gitu. Ya udah, ini skip dulu guys. Marga apa ya? Inisial aja ya kak, inisialnya UD. Jadi udah, cari aja. Aku kan bikin penasaran nih, cari aja sampai kakak nggak penasaran lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bastian @bastian97. Ini teman aku juga. Pertanyaannya kocak-kocak banget, sumpah. Aku aja ngejawabnya, aduh, kocak. Nah, pertanyaannya itu kenapa aku jomblo? Jelas gue nggak tahu dong kenapa lu jomblo. Aduh ya, mungkin belum ketemu yang tepat lah kalau menurut aku ya. Dan mungkin prediksi ceweknya mungkin jauh banget gitu, jadi nggak sembarangan gitu ya. Bagus sih, jadi kalau misalnya belum siap untuk membuka hati, nggak usah membuka hati dulu, biarin aja dulu sendiri, cari yang tepat, sabar nungguin yang tepat, kan nggak kemana-mana. Kalau misalnya memang udah buru-buru nih, udah tua, udah mau nikah, ya bisa jadi gitu sih kalau menurut aku. Ini ada lagi pertanyaan dari Claudia Glenis Nambaban, dari kakak aku tadi. Nah, ini pertanyaannya kocak banget juga, kayak Bastian 97 guys, ini kayaknya jodoh nih berdua. Pertanyaannya yaitu, dia nanyain di mana pacar aku Erika gitu. Ya aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Oh, pacar kamu di mana? Tapi yang pasti ini pesan aku nih ya,
menutup hati dulu kalau misalnya belum ada yang pas, yang benar-benar menerima kita apa adanya gitu. Ya udah, menutup hati dulu, sabar, dan seleksi dulu yang masuk kategori list untuk menjadi teman hidup yang mana aja gitu. Nanti tinggal diseleksi. Jadi pertanyaan kakak itu di mana pacarku, ya pastinya dia udah lahir lah tapi belum dipertemukan. Hehe. Lagi ini menarik banget untuk dibahas. Satu pertanyaan lagi dari Maria Aritonang. Ini pertanyaannya yaitu, apakah santet Indonesia mempan untuk orang luar negeri gitu kan? Aku sih kalau bicara santet sih agak gimana ya, kurang ngerti. Tapi setahu aku aja kalau santet itu kan untuk menyelakakan orang, membuat orang celaka dari ilmu-ilmu hitam gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin ada lah gitu, tapi aku sih nggak pernah tahu siapa aja yang udah pernah disantet itu. Nggak pernah tahu gitu kan. Ya kita percayanya sama Tuhan aja. Ya itu sih menurut iman kita. Kalau kita mau percaya itu ada, ya itu ada. Kalau memang nggak ada, ya nggak ada gitu. Terus kalau itu mempan untuk orang luar negerinya, nggak tahu, aku tanya dulu ya orang luar negerinya. Dan ya udahlah, jangan sampai santet dah, biarin aja kita barang-barangnya aja yang ke luar negeri, kayak impor dan ekspor gitu, nggak usah ngebahas santet. Dan aduh, itu nggak penting. Yang sekarang itu menguatkan iman kita pada diri kita sendiri aja gitu. Maria, ini pertanyaan dari Manaule, untuk teman aku juga guys. Dia nanyanya, ayam apa yang bikin sebel? Kalau untuk yang udah berkeluarga kayaknya ayam-ayaman deh. Ayam-ayaman tahu sendiri kan kayak gimana. Nah kalau untuk teman-teman kampus kuliah, mungkin ayam kampus kali, karena ya dipandangnya negatif gitu guys. Jadi yang menyebalkan lah, karena menyebalkannya kenapa? Karena dia negatif gitu. Sama juga kayak ayam-ayaman itu ya negatif gitu ya. Nah itu semuanya pertanyaan dari teman-teman aku di IG. Ini aku seneng banget nih karena pertanyaannya ternyata banyak banget dan agak seru juga gitu. Dan pertanyaannya gokil-gokil juga dari awal hingga akhir gitu. Aku batasannya cuma sehari guys, jadi ini dulu yang bisa aku sampaikan. Dan semoga terhibur untuk kalian yang udah nonton ini. Dan besok-besok aku bikin Q&A lebih gokil lagi ya. Mungkin ini nggak seberapa karena ini perdana banget. Aku bener-bener sumpah ini kayak udah nggak ada inspirasi lagi di otak, nggak tahu lagi mau bikin konten apa. Untuk kalau masak-masakan sih, aduh, bahan-bahannya malas banget nyarinya. Ya tahu sendiri kan sekarang lagi PSBB, semuanya di rumah. Ya aku nyaranin aja semuanya, semoga COVID-19 segera berakhir, segera menghilang. Kita memperbaiki diri lebih lagi, mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, dan mematuhi aturan pemerintah. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk Indonesia, untuk dunia pokoknya. Semuanya kalian teman-teman stay safe selalu, jangan kemana-mana dulu. Semoga kita sehat selalu, jangan sampai terkena COVID-19. Thank you guys udah nonton.